Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, produk Riko kalau sama Ustadz di luar ya. Sekarang sama Ustadz yang biasa kita dengar di radio, di salah satu radio yang ada di Kabupaten Pati, Bapak Kiai Haji Mukhlisul Hadi Khairon kalau nggak salah. Nggak tahu. Ya, saya pernah dengar gitu ya. Oke, Kiai. Kiai. Ya gitu ya. Sekarang kan kita bicara di Pati ya. Oke. Majelis itu banyak sekali. Ya. Tanggapan Anda mengenai itu? Ya boleh-boleh saja karena satu Indonesia Pati ini kan sistem negaranya kan berdasarkan demokrasi. Artinya orang bebas bahkan dalam mengamalkan agama dan keyakinan itu dilindungi oleh konstitusi negara. Dan setiap warga negara berhak mengamalkan dan menjalankan keyakinan agama masing-masing. Jadi yang umat Islam otomatis yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah pecah menjadi 72 golongan, kalau memang itu ada di Pati semua, otomatis setiap golongan akan mempunyai satu majelis pengajian. Itu baru Islam saja. Belum nanti satu golongan yang sudah punya banyak jamiah, maka satu golongan itu akan menjadi punya ratusan bahkan ribuan majelis. Bagaimana tidak banyak, umat Islamnya juga banyak. Oke. Sekarang kan bukan tergeser ya kalau menurut saya kan. Banyak acara-acara sholawatan, panggung besar, yang tentunya banyak yang fanatik di situ karena Habib. Ya. Kalau untuk kiai-kiai lokal merasa tersaingi nggak dalam hal itu? Ini jarang ya ditanyakan loh ya. Ini banyak yang menyinggung hal itu sebenarnya di masyarakat yang saat ini bisa dibilang kalau saya bilang itu sholawatan ya bisa menyaingi dangdutan lah. Itu hal positifnya kalau menurut saya gitu ya. Kalau menurut jenengan? Begini, kita menyikapi kalau dalam segi harokah pergerakan, justru ini adalah kabar gembira yang sangat luar biasa. Ini sudah sesuai dengan konsep Allah. Faqul ja'al haqqa wa zauqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran sudah tiba, maka kebatilan harus tergeserkan. Kita tahu masyarakat kita pada khususnya ini adalah dangdut mania. Ya, betapa hebohnya ketika Pati ada dangdutan, bahkan grup dangdut mana yang tidak didatangkan di Pati. Padahal grup dangdut mana yang tidak didatangkan di Pati itu ya, dari yang besar-besar yang kesor-kesor itu semua datang ke Pati dengan antusias atau animo masyarakat yang luar biasa, sehingga Pati pernah satu bulan Syawal ketika saya dapat informasi dari Polres Pati ada 21 pagelaran dangdut besar, dan itu sangat heroik untuk kita juga menikmati begitu asiknya berdangdut, termasuk saya. Nah, alhamdulillah di lain sisi dalam harokah teman-teman kiai yang bersinergi dengan habaib ini ternyata membuat satu pola baru dalam dakwah. Karena kita tahu harokah dalam dakwah ini harus bergerak terus, harus dimodifikasi sesuai dengan zamannya. Tidak mungkin sekarang panggung pengajian hanya di format sebatas sambutan, kemudian tahlilan, sholawatan, sambutan ceramah. Orang akan bosen itu. Nah, ada model baru dakwah dengan tema sholawatan yang ternyata masyarakat kita sangat antusias, dan hebatnya lagi bisa menggeser posisi dangdut yang begitu digemari. Sekarang keterbalikannya, yang digemari masyarakat Pati adalah sholawatan. Bahkan bukan hanya masyarakat kecil, bukan hanya kaum salih, tapi kaum birokrasi pun sekarang beramai-ramai bahkan berlomba mendatangkan sholawatan habaib dan kiai. Ini satu hal yang sangat menggembirakan dan luar biasa. Jadi inilah kebenaran Al-Quran. Ketika kebenaran datang, pasti kebatilan lambat laun akan ada. Dan ini menjadi ciri khas kiai dalam model dakwahnya, tidak pernah mengganggu. Silahkan yang mau dangdutan, silahkan yang mau ludrukan, silahkan yang ketopraan, tetapi pengajian harus ada. Dan nanti biar masyarakat memilih mana yang lebih keramat,
dangdutannya apa sholawatannya. Dan alhamdulillah untuk saat ini sholawatannya lebih keramat dan lebih diminati. Adapun tentang Kiai dan Habib, saya kira kita sudah bisa bersinergi dan tidak pernah bermusuhan, tidak pernah ada yang merasa terganggu, karena yang menyuruh takzim terhadap Habib adalah juga para kiai. Dan para kiai begitu mengidolakan para habaib, begitu kerendahan hati para habaib juga benar sinergi dengan para kiai. Saya kira fan-fan aja, tidak ada masalah, dan kita biasa satu panggung, kita biasa ceramah bareng, enjoy aja, dan saling membutuhkan, bahkan saling memberi order. Saling memberi order. Oke, bicara order. Iya. Bicara order sekarang.